Oke, jadi gua nemuin sesuatu hal yang menarik ya kemarin nih. Jadi pas zaman gua kecil ya, ada ngetop ya satu penyanyi tuh yang namanya Dokter Bombay, yang lagunya paling terkenal itu Calcutta, Taxi 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 Drive. Habis itu satu lagi yang lumayan ngetop yang dia nyanyi SOS SOS. Itu pas zaman gua bener-bener kecil banget dah. Gua nggak tahu gua umur berapa waktu itu. Sampai orang-orang tuh zaman dulu tuh suka nyanyi-nyanyiin di pinggir jalan. Gua sampai ikut-ikutan juga. Cuma belakangan tuh lagu kayak lenyap aja, hilang kagak ada kabar. Nah kemarin ini nih gue lagi makan nih di warung pecel ayam. Nah habis itu si abangnya setel nih lagu. Gue langsung kayak ke nostalgia gitu loh. Gue denger ini lagu anjing. Baru kali ini gue denger lagi ini lagu. Habis itu gue juga mikir kok bisa ya sekarang zaman sekarang tuh yang banyak orang suka riek-riek. Habis itu suka cover-cover lagu. Lagu top zaman dulu kayak begini nggak ada yang cover lagi. Jadi gue search-search tuh di Google. Ternyata historinya ini lagu sih gila banget deh. Ya, yang zaman dulu ternyata gue kirain orang India, si Dokter Bombay ini bukan orang India anjing. Bener-bener tulen orang Swedia, gak ada India-Indianya. Dan mukanya itu 100% make up. Nama aslinya juga Johnny Jacobson. Dan videonya ini yang dia bikin tuh yang ada orang India joget-joget, suasananya India-India. Itu kagak bener-bener di India, itu di Malaysia, di kampungnya India. Jadi benernya ini nggak ada hubungannya sama India, cuma tema-temanya aja India-India. Dan ini lagu ternyata tuh cenderung ngejelekin orang-orang India. Sampai-sampai tuh pemerintah India sempat kayak ngehujat, sempat layanin komplain juga, protes soal ini lagu. Karena isi-isinya, lirik-liriknya itu kayak ngejelekin orang-orang India sama budaya-budaya India gitu. Jadi benar-benar tuh kalau lu search ya buat orang kata-kata ya lu pakai orang India gitu, warga Perindapan tuh kagak ada yang ngebikinin soal reaction atau covernya lagu. Bener-bener kagak ada. Gua search pakai bahasa Inggris, pakai bahasa India, pakai Google Translate, kagak ada sama sekali. Bener-bener kagak ada historinya. Liriknya setelah gue baca-baca sih, gue search-search, gue cek-cek, emang bener iya sih anjing. Zaman dulu tuh gue nggak tahu, gue nyanyi-nyanyiin. Nah pertama tuh Calcutta, Taxi Taxi Drive. Jadi itu tuh kayak ngejelek-jelekin ya suasana traffic di India gitu loh, lalu lintasnya parah banget. Dan itu katanya sopir taksinya katanya gila-gila, nekat-nekat. Jadi kayak diceritain di itu lagu. Dia nggak pedulin mau penumpangnya selamat apa kagak, yang penting dia kejar target gitu loh. Nyampe langsung ngebut lagi, nyampe langsung gitu. Mau lu nabrak mau lu apa, ya dia nggak peduli. Itu satu. Terus lagunya kedua tuh yang lumayan terkenal juga yang SOS. Nah ini nih katanya soal tragedi-tragedinya macan-macan di India tuh. Jadi zaman dulu tuh katanya waktu itu zamannya sekitar tahun 70 atau tahun 80-an lah. Jadi itu ada yang namanya macan Bengal. Nah di situ tuh mereka penduduk India tuh kayak yang ngebabatin hutan buat ngeluasin pemukiman. Nah di situ tuh macannya keganggu, jadi mereka pada nyerang-nyerangin warga sampai ada korban. Nah, warga ini marah, jadi balik. Jadi macan-macan ini ditangkep-tangkepin, dijebak-jebakin. Sampai macan bengal di India itu hampir punah. Jadi ini lagu tuh kayak ngejoksin, ngeledekin orang-orang di sono gitu loh. Udah tau lu yang salah gitu, ngebabat. Nah, lu malah yang nangkep-nangkepin. Nah, kan makanya lagunya tuh dibilang SOS, The tiger took my mother. Terus abis itu took my father, took my brother. Habis itu dia kayak seolah-olah balas dendam ke si macannya itu. Nah yang ketiga itu yang paling gila sih menurut gue ya. Ya soal curry and rice. Ya lu tahu kan makanan orang India itu kebanyakan kari-kari. Nah ini lagu tuh lu baca liriknya. Jadi dia katanya dia punya restoran. Dan dia katanya dia bingung kenapa orang-orang tuh nggak mau balik lagi ke restoran dia. Padahal dia pakai resep yang enak, tradisional gitu, dan semua orang-orang di sekitar dia tuh di India suka katanya. Jadi ternyata abis itu dia lempar katanya, dia itu nasi nempel katanya kayak lem. Abis itu dia bilang tapi orang-orang tetap suka katanya karena itu best katanya resepnya di kota dia. Nah di situ lu bisa lihat kan alasan kenapa orang-orang India nih pada gak suka sama ini lagu sama penyanyinya juga. Gue sih ada temen India ya, gue ada sempet tuh di Discord, gue iseng nanya dia, gue upload videonya ke Discord gitu.
Ya dia tuh sama-sama gua kenal dari forum elit PvPers gitu lah, tempat orang ya nyari-nyari begitulah yang buat game-game, bot-bot segala macam. Dia tuh jago settingnya. Gua upload gini, dia ngomong katanya, "Lu bisa nemu-nemu aja lagu kayak gini." Dia aja katanya kagak tahu ini lagu. Gua bilang, "Ah, yang bener lu," gua bilang. "Ini zaman dulu," gua bilang, "ngehits banget. Masa sih," gua bilang, "di negara lu gak ada yang kenal sama ini lagu?" Habis itu juga gua bingung, gak ada yang nge-react atau ada yang cover-cover ini lagu. Dibilang yang tahu pasti ada katanya. Cuman yang seberani itu katanya yang content creator ngebikinin soal gini. Gua rasa katanya nggak ada yang berani. Gua bilang emang kenapa? Gua bilang jadi di sono itu mereka content creator juga pada ngeri sama orang-orangnya. Jadi mereka juga nggak begitu berani tuh sama hal-hal yang kontroversi kayak begitu katanya. Soalnya orang-orangnya tuh gampang ke-trigger di sana. Ya misalkan mereka ada yang ngeriak-ngeriak gitu atau cover-cover ya hal yang kayak bisa ngejelekin tentang mereka itu. Lu tuh di sana bisa dihujat, bisa sampai diobok-obok juga data lu yang dipakai buat nyerang lu. Gua abis dia ngomong kayak gitu, gua langsung mikir, ternyata kita gak jauh beda juga ya sama orang India. Iya, netizen-netizen itu sama-sama agresif. Misalnya ada hal apa yang kontroversi, langsung orang diobok-obok, diserang abis-abisan sampai bengek orangnya. Ya, ternyata kita gak jauh beda juga, gak beda-beda tipis lah. Nah, balik lagi ke si Johnny Jacobson. Kalau menurut gue ya, dia timingnya tuh pas banget tau gak lo. Jadi zaman dulu dia bikin itu bisa ngehits, bisa jadi terkenal, dia juga bisa jadi kaya. Ya kalau zaman sekarang lu boro-boro jadi kaya, jadi terkenal, yang ada lu cuma ngetop doang buat dikata-katain. Nah, yang ada juga ya mentok-mentok lagunya jadi jokes, jadi meme, jadi bahan lucu-lucuan. Ya abis itu lu kena tuntutan hukum. Itu kan ya zaman sekarang tuh ya orang takut dikit-dikit dituntut kena tuntutan hukum. Orang-orangnya juga kayak gampang tersinggung, ke-trigger soal ini itu. Ya lu bisa lihat lah zaman sekarang orang ngebikinin jokes-jokes, meme-meme aja bisa masuk kantor polisi, apalagi ini bikin lagu. Oke, sekian gitu aja bahasan dari gua. Thanks for watching. Jangan lupa like, subscribe. Thank you.